Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hadi Purnomo. Nomor induk mahasiswa 12210193091 dari kelas Tbin 5A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai uji normalitas, uji homogenitas, uji normalitas menggunakan faktor, dan uji linearitas. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan materi tersebut. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai uji normalitas. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak. Uji ini biasanya digunakan untuk mengukur data berskala ordinal, interval, ataupun rasio. Adapun langkah-langkahnya, pertama-tama kita buka aplikasi SPSS-nya, kemudian masuk pada variabel view, pada kolom name, baris pertama kita ketikkan Y, baris kedua kita ketikkan X1, baris ketiga kita ketikkan X2. Kemudian labelnya pada kolom label baris pertama kita ketikkan harga saham. Baris kedua kita ketikkan per, baris ketiga kita ketikkan ROI. Nah, kita bisa mengabaikan kolom-kolom yang lainnya. Kita masuk pada data view. Nah, ini kan sudah ada kan ya variabel Y, X1, dan X2. Kita masukkan datanya. Saya sudah menyediakan datanya, tinggal kita salin. Nah, ini sudah masuk datanya. Kemudian klik Analyze, Descriptive Statistic, Explore. Kemudian kita masukkan harga saham, per, dan ROI ke kotak dependent list. Kita ketik plot, kemudian centang normality plot with test. Klik continue, klik OK. Sehingga didapat output seperti ini. Test of normality. Nah, ini. Nah, berdasarkan hasil dari uji normalitas tersebut, dari data tersebut, pada kolom-kolom graph seminal dapat diketahui bahwa nilai signifikansi untuk harga saham sebesar 0,05, untuk per sebesar 0,200, dan untuk ROI sebesar 0,200. Karena signifikansi untuk seluruh variabel lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data pada variabel harga saham, per, dan ROI berdistribusi normal. Statistik menunjukkan semakin kecil nilainya, maka distribusi data semakin normal. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai uji homogenitas. Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah beberapa varian populasi adalah sama atau tidak. Uji ini dilakukan sebagai prasyarat dalam analisis independent sample test dan ANOVA. Adapun langkah-langkahnya, pertama-tama kita buka aplikasi SPSS, masuk pada variabel view, pada kolom name baris pertama kita ketikkan item 1, baris kedua kita ketikkan item 2, kemudian pada kolom desimal ini kita ubah baris pertama dan baris kedua menjadi 0. Nah, sudah. Kemudian pada kolom label ini baris pertama item 1 kita ketikkan pemahaman mahasiswa. Yang baris kedua, item 2 ini kita ketikkan tingkat prestasi. Nah, sudah kan. Kemudian pada kolom value ini yang baris kedua kita
klik kotak kecil ini sehingga muncul kotak ini value label. Nah, yang kotak value ini kita ketikkan 1, labelnya ketikkan IPK kurang dari 2,5. Kemudian klik add. Kita ketikkan lagi pada kotak value 2, labelnya IPK 2,5 sampai 3,3. Klik add. Kemudian pada kotak value lagi kita ketikkan 3, labelnya IPK 3,3 sampai 4, kita klik add. Setelah itu kita klik OK. Sudah, kemudian ini kolom-kolom lainnya kita bisa hiraukan. Kita masuk pada data view. Nah, ini kan sudah ada kan variabel item 1 dan item 2. Tinggal kita masukkan datanya. Ini saya sudah menyediakan data. Tinggal kita salin. Kita masukkan. Nah, sudah. Kemudian kita langkah selanjutnya adalah klik ini analyze, klik compare means one way ANOVA. Nah, kemudian ini variabel pemahaman siswa atau item 1 kita masukkan pada kotak dependent list. Sedangkan yang tingkat prestasi kita masukkan pada kotak faktor. Klik option. Ini klik homogeneity of variance test. Ini pastikan tercentang. Nah, kemudian klik continue. Klik OK. Sehingga didapatkan output seperti ini. Nah, dari hasil output tersebut, maka dapat diketahui signifikansi sebesar 0,193. Karena signifikansi lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa ketiga kelompok pemahaman mahasiswa berdasarkan tingkat prestasi mempunyai varian yang sama. Angka Levin statistik menunjukkan semakin kecil nilainya, maka semakin besar homogenitasnya. DF1 jumlah kelompok data 1 atau 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Sedangkan DF2 jumlah data dikurangi jumlah kelompok data atau 20 kurangi 3 sama dengan 17. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas mengenai uji normalitas menggunakan faktor. Uji normalitas menggunakan faktor dapat diartikan pengujian pada suatu variabel yang memiliki 2 atau lebih kelompok data. Jadi pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah masing-masing kelompok data berasal dari populasi yang normal atau tidak. Adapun langkah-langkahnya pada program SPSS, nah kita menggunakan data yang sama dengan data homogenitas tadi. Nah, ini sudah saya masukkan ini sama. Kemudian kita klik analyze. Kemudian descriptive statistik, explore. Nah, ini pemahaman mahasiswa kita masukkan pada kotak dependent list. Sedangkan tingkat prestasi ini kita masukkan pada kotak faktor list. Kemudian kita klik plot, normality plot with test. Kemudian klik continue. Klik OK. Sehingga didapat output seperti ini.
test of normality. Nah, yang ini, test of normality. Nah, dari hasil data tersebut diketahui bahwa nilai signifikansi untuk data variabel pemahaman mahasiswa yang terbagi menjadi 3 kelompok data tersebut berdistribusi normal. Angka statistik menunjukkan semakin kecil nilainya maka distribusi data semakin normal. DF jumlah data masing-masing kelompok. Selesai. Baik, yang selanjutnya. Yang terakhir kita akan membahas mengenai uji linearitas. Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linier atau tidak secara signifikan. Uji ini biasanya digunakan sebagai prasyarat dalam analisis korelasi atau regresi linier. Adapun langkah-langkahnya, pertama kita masuk pada aplikasi SPSS, kemudian pada klik variabel view, ini kolom name, baris pertama kita ketikkan X, yang kedua, baris kedua kita ketikkan Y, ini pada kolom desimal kita ubah menjadi 0 semuanya, baris pertama dan baris kedua, kemudian labelnya pada baris pertama kita klik ketik kecemasan. Yang baris kedua kita ketikkan optimisme. Nah, sudah. Untuk kolom yang lain bisa dihiraukan. Kemudian klik data view. Nah, ini kan sudah ada ya variabel X dan Y. Kita masukkan datanya. Nah, ini saya sudah menyediakan datanya. Tinggal kita salin. Nah, sudah. Kemudian kita klik analyze descriptive compare mean. Nah, ini klik means. Kemudian untuk variabel kecemasan ini kita masukkan pada kotak independent list, yang optimisme kita masukkan pada dependent list. Nah, sudah. Kemudian klik option. Nah, kita centang test for linearity pada statistik for first layer, klik continue, kemudian klik OK, sehingga didapatkan output seperti ini. ANOVA tabelnya ini. Nah, dari output tersebut dapat diketahui bahwa nilai signifikansi pada linearity sebesar 0,006 karena signifikansi kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa antara variabel kecemasan dan optimisme terdapat hubungan yang linier. Selesai. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.